Selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi untuk mendengarkan renungan pagi tanggal 15 November ini. Judul renungan yang tidak bersalah. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di pagi hari yang indah ini Bapa, kami bersyukur limpah terima kasih atas udara yang segar, atas nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru. Dan Bapa, sebelum memulaikan aktivitas kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar nanti menolong hidup kami, membawa perubahan hidup lebih dekat dengan. Terima kasih Bapa, tolong dengar doa kami. Kami berdoa kepadamu hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Saudaraku, ayat renungan terdapat di dalam kitab Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Saudaraku, antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua kali akan terlihat perbedaan yang luar biasa. Tidak ada bahasa manusia yang dapat menggambarkan pemandangan kedatangan anak manusia yang kedua kali di atas awan-awan. Dia akan datang dengan kemuliaannya sendiri dan dengan kemuliaan Bapa dan para malaikat kudus. Dia akan datang mengenakan jubah terang yang telah dikenakannya sejak hari-hari kekekalan. Malaikat akan menemaninya. 10.000 kali berlaksa-laksa akan mengawal dia dalam perjalanannya kembali ke bumi. Suara Kristus akan menembusi setiap kuburan dan menembus telinga orang-orang mati, dan semua orang yang di dalam kuburan akan keluar. Dan di hadapannya akan dikumpulkan semua bangsa. Dia yang mati untuk manusia akan menghakimi mereka di hari terakhir, karena Bapa telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Betapa hari itu akan tiba ketika mereka yang menolak Kristus akan memandang Dia yang telah ditikam oleh sebab dosa-dosa mereka. Mereka kemudian akan tahu bahwa Dia telah menawarkan mereka seluruh surga jika mereka mau berdiri di sisinya sebagai anak-anak yang taat. Bahwa Dia telah membayar harga yang tak terhingga untuk penebusan mereka. Tetapi mereka tidak mau menerima kebebasan dari perbudakan dosa yang menyakitkan itu. Saat mereka menatap kemuliaannya, terlintas di benak mereka kenangan tentang anak manusia yang terbungkus dalam pakaian manusia. Mereka mengingat bagaimana mereka memperlakukan Dia, bagaimana mereka menolak Dia dan berpihak pada kemurtadan besar itu. Adegan kehidupan Kristus muncul di hadapan mereka dengan sangat jelas. Semua yang Dia lakukan, semua yang Dia katakan, kehinaan yang Dia alami ketika turun dari surga untuk menyelamatkan mereka dari noda dosa, itu dihadapkan kepada mereka sebagai penghukuman. Sekali lagi mereka mendengar suara Pilatus berkata, "Aku sama sekali tidak menemukan kesalahan padanya." Mereka melihat pemandangan yang memalukan di ruang pengadilan ketika Barabas berdiri di samping Kristus, di mana mereka memiliki hak istimewa untuk bisa memilih yang tidak bersalah. Mereka mendengar lagi kata-kata Pilatus, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?"
Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Mereka mendengar jawaban, "Enyalah orang ini dan bebaskanlah Barabas bagi kami." Terhadap pertanyaan Pilatus, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Jawaban datang, "Ia harus disalibkan." Dalam Review and Herald 5 September 1899. Saudaraku, mari kita renungkan lebih dalam. Apakah yang paling mengejutkan saya perihal pemandangan penghakiman ini? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Andalkan Tuhan Yesus dalam setiap aktivitas saudara dan saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.